Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Hamdan syukralillah, salatu wassalam ala ibnu abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pastinya masih semangat dan sehat semua ya. Insya Allah kita semua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya maupun penyakit-penyakit yang saat ini masih menyebar. Dan tentunya anak-anak ustadz yang ada di rumah pastinya sudah murojaah dan salat duha kan? Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di bab 6 dengan tema menghargai pendapat. Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 67 dan 68. Agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menghargai pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah, ibu, kakak dan adik, dan sesama teman. Bahkan para nabi pun seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah berbeda pendapat. Namun jika perbedaan pendapat itu dapat disikapi dengan bijaksana dan dapat diselesaikan dengan cara yang benar, semua permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang baru yang bisa menyebabkan permusuhan, bahkan bisa menyebabkan perkelahian. Permusuhan dan perkelahian tersebut bisa menyebabkan perpecahan dan memutus tali silaturahmi. Jika tali silaturahmi sudah terputus, maka hubungan persaudaraan pun akan semakin renggang. Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang dapat menghargai pendapat. Bahkan Rasulullah SAW tidak mencela salah satu di antara orang berbeda pendapat. Bahkan Rasulullah SAW memberikan jalan keluar dan solusi yang baik serta adil. Seperti ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu Umar bin Khattab dan Hashim ketika membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda. Rasulullah SAW memberikan jawaban yang bijaksana. Beliau membenarkan keduanya dan mengatakan, begitulah Al-Quran diturunkan, maka bacalah apa yang engkau anggap mudah daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengisyaratkan agar mengikuti apa yang paling baik jika ada perbedaan pendapat. Dijelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Az-Zumar ayat 18. Anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, sebagai umat muslim ada adab-adab yang harus kita miliki ketika kita berbeda pendapat. Yang pertama yaitu melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Yang kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. Kemudian yang keempat, jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Itulah tadi adab ketika kita berbeda pendapat. Dalam tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum masalah perbedaan pendapat. Tetapi para ulama tidak saling mencaci, tidak saling memaki dan mencela, tetapi mereka saling melengkapi. Anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, jadilah hamba Allah yang saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Dengan saling menghargai dan menghormati akan terciptanya perdamaian dan kerukunan hidup. Itulah tadi materi singkat yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga dengan materi singkat ini anak-anak dapat memahami tentang perbedaan pendapat dan bisa membaca kembali di halaman 67 dan 68. Untuk tugasnya, anak-anak bisa menjawab latihan soal yang akan Ustadz sampaikan di video tersebut. Simak dan silakan dijawab di buku tulis. Insya Allah akan Ustadz koreksi di minggu depan
Jazakallahu khairan, tetap semangat beribadah, tetap semangat bersekolah walaupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.